Di era Soviet, ada satu strategi yang begitu cerdas tetapi juga begitu kejam. Menggunakan ilmu psikologi sebagai alat eliminasi. Mereka tidak membungkam musuh dengan peluru, tidak membungkam kritik dengan penjara. Mereka membuat lawan terlihat gila. Untuk menilai baik dan buruknya suatu sistem, izinkan pimpinan saya bilang, dalam kali ini sistem ini buruk sekali. Pak, Nggak jauh. Pimpinan sebelum Pak Hinca. sebelah kiri sedikit. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati anggota Komisi 3 yang terhormat dan Bapak Ibu Polisian dari SPN, Ibu, Rafael dan keluarga. Saya mengikutinya, membacanya dengan pelan. Izinkan saya memberi 2 poin. Dan ini penting untuk kita. Pelajaran dari Psikuska di Uni Soviet. Ketika kegilaan menjadi senjata politik. Saya tertarik debat pimpinan tadi yang baik Pak Habibur Rahman dan Pak Sahroni tadi. Saya coba men-searching dan saya bacakan ini agar menjadi sentuhan kepada kita semua. Kira-kira begini. Psikuska, saya kira orang-orang psikolog tahu. Sejarah selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Di era Soviet, ada satu strategi yang begitu cerdas tetapi juga begitu kejam. Menggunakan ilmu psikologi sebagai alat eliminasi. Mereka tidak membungkam musuh dengan peluru, tidak membungkam kritik dengan penjara. Mereka membuat lawan terlihat gila. Mereka menyebutnya psikuska. Rumah sakit jiwa yang bukan sekedar tempat pengobatan, tetapi juga alat politik. Mereka yang vokal terhadap pemerintah, mereka yang mempertanyakan kebijakan negara, mereka yang berani bersuara berbeda, bisa dengan mudah dikirim ke fasilitas ini. Diagnosisnya apa? Schizophrenia lambat. Saya kira Ibu Feren paham ini. Penyakit ini tidak dikenal di luar Soviet, hanya ada di Soviet ini. Tidak ada dasar ilmiah yang jelas, tetapi dalam sistem yang dikendalikan oleh kepentingan, keabsahan ilmiah tidak lagi penting. Yang penting adalah hasilnya. Mereka yang dikirim ke Psikuska kehilangan kredibilitas mereka, kehilangan hak untuk membela diri, kehilangan identitas mereka sebagai manusia yang rasional. Bagaimana mungkin seorang bisa berdebat tentang kebijakan negara jika mereka sudah dicap sebagai orang gila? Ibu, saya membaca hatimu, bukan membaca ucapanmu. Sebagai seorang ibu, tadi juga diwakili di sana. Karena itu, pimpinan, saya ingin memulai dengan begini. Komisi 3 DPR RI ini bukan institusi medis, itu betul. Komisi 3 ini bukan tim psikolog, itu betul. Dan bukan rumah sakit jiwa, juga betul. Bukan panel ahli yang bisa menentukan apakah seseorang memiliki gangguan mental atau tidak. Kami tidak memiliki legal standing untuk menilai benar atau salah hasil pemeriksaan kejiwaan seorang siswa SPN Polda Jabar. Itu ranah profesionalisme medis yang semestinya berpegang teguh pada kaidah ilmiah objektif. Kita hormati. Tetapi kami semua memiliki moral standing untuk menilai baik dan buruknya suatu sistem. Izinkan pimpinan saya bilang, dalam kali ini sistem ini buruk sekali. Nggak jauh bedanya coba Kawidokes dengan ini. Hanya 2 orang yang membatasi. Tapi 2 hal yang berbeda, langit dan bumi. Yang mengakibatkan korban itu. Sebuah keputusan administratif dalam pendidikan kepolisian yang seharusnya bisa diselesaikan di level internal Polda Jabar, kini bergulir hingga ke meja Komisi 3. Ibu, jangan khawatir. Ruangan ini keadilan untuk rakyat. Anda bisa sampai di sini. Bukan hanya jenderal di sini, Anda pun bisa di sini. Sebuah urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh para jenderal di sana, malah menjadi konsumsi politik dan publik. Kami punya hati. Ini bukan sekedar kegagalan teknis, ini adalah gagalnya manajemen hukum di tubuh kepolisian sendiri, minimal di SPN Jawa Barat. Itu fakta itu. Di luar benar atau salah, saya tidak ingin dialogis
diagnosis medis ini terhadap siswa itu. Saya tidak ingin, saya hormat itu, tidak ada masalah di situ. Siapapun boleh mendapatkan vonis yang berbeda. Tetapi lebih buruk itu semua bila ada indikasi. Saya catat dari pimpinan. Ada indikasi bahwa diagnosis ini lahir bukan dari objektivitas medis, melainkan kebencian. Saya catat tadi. Itu namanya psikuska. Bahaya itu. Itu cerita saya, Pak Naga. Jadi penting ini, saya kira ini penting. Ruang ini penting untuk mengkoreksi sistem pendidikan kita. Dalam sistem yang sehat, hukum adalah pedoman tertinggi. Kita sepakat itu. Dan kebencian personal tidak boleh memiliki tempat di dalamnya. Nah, itu penting ini. Tidak boleh. Seorang siswa tidak bisa diberhentikan hanya karena ada yang tidak menyukainya. Buang jauh-jauh itu. Apalagi jika alat yang digunakan untuk menyingkirkan dia adalah stigma psikologis yang seharusnya berdasarkan kaidah medis, bukan berdasarkan emosi dan subjektivitas. Ibu berdua, anggota dewan yang saya hormati, saya sepakat. Saya tersinggung disebut penyakit jiwa. Beliau di situ tuh. Saya hormati medisnya. Tapi buat kita sendiri punya legal standing moral menyampaikan itu. Kalau ini dibiarkan, kita membuka pintu presiden berbahaya pimpinan. Bahwa siapapun bisa dijatuhkan bukan karena kesalahannya, tapi karena ada yang merasa terganggu kehadirannya, apalagi bawa nama bapaknya. Apa salah bapaknya? Hari ini seorang siswa SPN diberhentikan dengan dalih mengalami gangguan jiwa. Besok siapa lagi? Bisa saja seorang perwira yang jujur diberhentikan dengan alasan yang sama. Psikuska lagi. Buang jauh-jauh ini. Maka ini bukan lagi sekedar kasus individu ini, pimpinan. Ini adalah ujian bagi integritas kepolisian. Benar dan salah dalam perkara ini bukan ranah Komisi 3 untuk menilai. Betul itu. Tapi buruk dan baiknya sistem ini, itu sudah sangat jelas. Buruk. Jadi mari kita akhiri absurditas ini. Biarkan prosedur yang membuktikan, tetapi baik dan buruk kita sudah bisa menilai sekarang. Dan karena itu, saya setuju Jenderal, mantan Wakapolri sahabat kami. Maka propamlah jawabannya. Tetap kami hormati SPN, kita hormati hasilnya. Propam harus turun tangan, tidak untuk membela siapapun, tetapi untuk memastikan bahwa kepolisian masih berjalan di atas prinsip hukum dan bukan atas dasar kebencian. Karena jika polisi saja tidak bisa mendapatkan keadilan di dalam institusinya sendiri, siapa yang bisa menjamin keadilan itu? Selamat datang Propam, silakan koreksi putusanmu, kami tunggu. Putusan yang patut Propam, saya kira menjawab ketidakadilan ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih, Pak Hinca.